bikin semuanya auto kaget. Pernyataan sangat mengejutkan Presiden FIM Malaysia, usai Timnas Putri Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF Women S 2024. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FIM, Hamidin bin Haji Mohd Amin, menyampaikan pernyataan mengejutkan terkait keberhasilan Timnas Putri Indonesia menjuarai Piala AFF Women's 2024. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Hamidin mengaku iri melihat pencapaian gemilang tersebut, yang menurutnya menjadi bukti perkembangan pesat sepak bola putri di Indonesia. Melihat Timnas Putri Indonesia menjuarai Piala AFF Women's 2024 dengan performa luar biasa, saya tidak bisa menyangkal bahwa ada rasa iri di hati saya. Mereka telah menunjukkan bagaimana sepak bola putri bisa berkembang dengan baik jika didukung oleh program yang tepat dan investasi yang berkelanjutan, ujar Hamidin. Hamidin juga menyoroti bahwa Timnas Putri Malaysia masih tertinggal dibandingkan rival-rival di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dia mengakui bahwa fokus pengembangan sepak bola putri di Malaysia masih jauh dari optimal. Jujur saja, Timnas Putri Malaysia belum berada di level yang kita harapkan. Kita perlu belajar dari Indonesia, bagaimana mereka membangun kompetisi domestik yang kuat dan memberikan ruang bagi pemain putri untuk berkembang. Ini adalah tantangan besar bagi kami di FIM, tambahnya. Peran penting Erick Thohir dan kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Hamidin juga memuji peran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang dianggap sebagai salah satu tokoh kunci di balik kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Di bawah kepemimpinan Erick, sepak bola putri Indonesia menunjukkan konsistensi dalam berbagai turnamen, termasuk keberhasilan di Piala AFF Women's 2024. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah memberikan contoh nyata bagaimana mengelola sepak bola putri. Mereka tidak hanya berfokus pada tim senior, tetapi juga membangun fondasi di level junior. Itu yang membuat saya kagum dan iri sekaligus, ucap Hamidin. Langkah ke depan untuk Malaysia. Hamidin menyatakan bahwa FIM akan mengevaluasi total program sepak bola putri di Malaysia. Ia berjanji akan meningkatkan kualitas liga domestik serta memberikan lebih banyak perhatian pada pembinaan pemain muda. Kita harus mulai sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk berbenah. Saya berharap di masa depan kita bisa bersaing dengan Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara, tutup Hamidin. Meski tanpa kekuatan utama sepak bola putri di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Filipina, gelar Piala AFF 2024 yang diraih Garuda Putri patut diacungi jempol. Tampil ciamik sepanjang turnamen, Laita Roati Maskuroh dinobatkan sebagai kiper terbaik Piala AFF Putri 2024. Sebab Laita tidak pernah kebobolan sekalipun hingga partai final melawan Kamboja. Timnas Putri Indonesia imbang 0-0 kontra Kamboja di laga pembuka, kemudian mengalahkan Malaysia 1-0 di laga berikutnya pada fase grup. Kemenangan 3-0 atas Singapura membuat gawang Garuda Pertiwi tetap bersih dari kebobolan hingga laga final. Selamat buat kalian semua. Kalian adalah pahlawan buat bangsa ini. Kalian sangat pantas untuk meraihnya. Yes, good news guys. Timnas Putri Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF 2024 dengan mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Gol-gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Reva Oktavianti dan Sydney Hooper. Reva berhasil mencetak brace pada menit ke-18 dan menit 57. Selain Reva dan Sydney Hooper, beberapa pemain kita juga bermain cukup baik. Stalin di tengah, Seva Imut dan Claudia Schneemann walaupun bermain tidak seperti biasanya karena mendapatkan pengawalan ketat, cukup baik dan cukup merepotkan pertahanan Kamboja. Di bagian pertahanan kita yang dijenderali oleh Safira Ika Putri juga bermain cukup baik. Dengan begini Indonesia berhasil lolos ke Asian Championship Mitsubishi Electric Women Cup di tahun depan, yang sudah pasti akan ditunggu oleh negara-negara kuat di timnas putri, yaitu Thailand, Vietnam, Myanmar, serta Australia. Nah, kalau untuk Australia, gue masih belum yakin.
apakah mereka akan ikut atau enggak. Kalaupun ikut, mengerikan sekali guys. Iya. Karena Australia memiliki Samantha Kerr, legenda timnas putri, bahkan namanya sudah terkenal di dunia karena bermain di Chelsea. Peringkat timnas Australia juga nggak main-main guys, peringkat 15. Jadi sekali lagi selamat untuk timnas putri kita. Alhamdulillah. Semoga timnas putra kita juga bisa ikut-ikutan juara juga di AFF 2024 tahun ini. Komentarnya sikat. Timnas Putri Indonesia telah pun dinobatkan sebagai juara AFF Women's Cup untuk tahun 2024. Jadi, bila diorang menang ni adalah DM dan beberapa request daripada fans-fans Indonesia. Okey, saya akan sembang pasal kemenangan diorang ni. Sebelum tu, korang yang nak support Wibro, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap cuy. So, untuk final AFF Women's Cup ni, Indonesia semalam diorang lawan dengan Cambodia dan diorang menang 3-1. Secara jujurnya, kalau tanya saya, adakah saya tengok game ni? Adakah saya ambil kisah? Adakah saya ambil tahu pasal tournament ni? Memang saya langsung tak ambil tahu. Okay, saya jujur. Sebab even dekat Malaysia pun match diorang ni tidak disiarkan. Even saya cari highlight pun tak berkualiti guys, video-video highlight dia. Jadi susah untuk saya judge performance timnas puteri Indonesia ni. Tapi yang saya tahu, performance timnas puteri sebelum tournament ni tak bagus. 3 game berturut-turut kalah. Yang last tu diorang kena bantai 15-0 dengan Australia sampai dihujat penyokong-penyokong Indonesia. Katanya diorang ni bukan nak main bola, nak jadi influencer je. Jadi pujian harus diberikan kepada timnas puteri ni. Walaupun momentum masuk ke dalam tournament tak power, tak padu, tapi diorang punya mentality, diorang punya gaya permainan dan diorang berjaya menang tournament AFF tahun ini. So sebenarnya diorang mencipta sejarah lah, sebab tim yang lelaki pun tak pernah menang lagi tau tournament AFF, tapi diorang yang menang dulu. Okay, tahniah saya ucapkan kepada timnas puteri Indonesia, terutamanya kapten Syafira Ika Putri. Saja sebut kok dia perasan video ni kan. Okay, itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow account ni, tekan butang follow. It was a very hard opponent. They played hard, but in the end we came out on top. Everyone grinded to the end and we came out with the win. Wow. How do you feel about this game? Sorry? Oh, it's really exciting to have won this tournament. Felt good to get my first international goal. And hopefully I have more to come. Thank you to all my fans and supporters. Ada perubahan yang terjadi di timnas Pertiwi kita ya teman-teman. Sebelumnya itu timnas putri atau Pertiwi itu jarang terdengar di telinga kita ya teman-teman. Bahkan hampir tidak pernah. Tapi kita lihat di sini ketika mereka ikut kompetisi sempat kalah dan mendapatkan cemoohan dari masyarakat Indonesia. Kemudian mereka membuktikan dengan ditambahnya pemain-pemain berkualitas yang sangat-sangat luar biasa sekali. Gua tunjukin perbedaan kita dengan garas rumpun. Kali ini King Indo juara. Huk garas rumpun tak bisa. Huk buset dah guys. Ini guysnya perbedaan guys ya. Perbedaan King Indo dengan Malaysia gitu. Minimal itu apa? Minimal itu bantai-bantai lah bre. Buset. Bukan yang kalah samain 2-0. Alhamdulillah guys ya, King Indo gitu ya bisa bantai-bantai 3-1 melawan Kamboja cuy. Tapi yang gue bingung kan adalah kok bisa gitu ya, ada negara yang gak bisa menang sama Kamboja gitu ya. Buset dah, gue bisa-bisanya cuy, bisa-bisanya guys rumpun kita kalah 2-0 gitu ya. Buset dah, iri kah manis? Pasti iri lah, soalnya King Indo juara ya. Kalian kapan juaranya cuy? Mengapa akurasi tendangan jarak jauh timnas putri kita di atas rata-rata para pemain ASEAN? Nah, ini yang jika kita menyimak kemenangan timnas wanita Indonesia atas Singapura, ada hal yang janggal. Kejanggalan tersebut dari gol-gol yang tercipta di mana rata-rata dari jarak yang jauh. Gol Claudia Scheunemann dicetak dari luar kotak penalti dengan cara melengkungkan bola ke atas, kemudian menghujam ke sudut kiri gawang.
Skema serupa juga dilakukan Reva yang lebih gila lagi, di mana dia mencetak gol jauh dari kotak penalti. Skill ini bisa jadi memang dilatih rutin oleh pelatih Satoru Mochizuki sehingga bisa menjadi senjata bagi timnas wanita kita. Namun, dalam waktu relatif singkat mereka menguasai tekniknya. Ini juga merupakan hal yang luar biasa. Gol-gol tersebut bisa jadi penanda di mana kemampuan timnas putri kita memang di atas tim-tim ASEAN pada umumnya. Saya sampai sekarang itu kagum dengan shoot jarak jauh mereka itu, akurasinya itu di atas rata-rata. Saya tidak tahu apakah ini strategi yang dilatihkan oleh coach timnas putri kita, bahwa berani mengambil resiko ketika melihat peluang harus bisa dieksekusi. Tapi kita lihat bahwa anak-anak timnas putri kita ini memang sangat luar biasa sekali. Mereka berani dan akurasi shoot mereka jarak jauh itu loh manis sekali. Kayak 2 hari pertama TC itu Klau full rest, sama sekali nggak latihan, sama ya pokoknya tidur aja gitu, dikasih obat biar bisa main maksimal di sini, dan juga bisa main bagus itu karena support dari semua fans yang ada di stadion sama keluarga juga. Dan juga arahan dari pelatih juga sangat baik, jadi Klau bisa ikutin. Dan komunikasinya bagus banget, kayak Klau pernah bilang kan pemain senior itu di lapangan lebih berisik, kayak kalau nggak ngomong bisa dimarahin sama pemain-pemain senior. Kalau sama U17 masih kayak diem gitu, kayak belum banyak yang ngomong, kayak ya pokoknya yang senior berisik banget kayak ya. Nangis karena support dari fans itu sangat luar biasa, sama pas dengar lagu yang di tengah itu loh bikin jadi terharu gitu, bikin sedih. Terus pas mau tendang penalti kan juga Klau kan yang dapat penaltinya, terus Klau pertama awalnya mau kasih ke Shafira Ika karena kapten kan, suruh dia yang tendang, tapi sama Zahmu sama Shafira Ika disuruh mentalnya kuat dan suruh tendang.インドネシアサッカー協会は、会長と最初に話したんですが、10年後にはもうアジアを突破してワールドカップに出るぞと言ってくれています、私もその気でいたので、楽しみにしています。男子の代表の監督は私も一度お会いしてゆっくり話をしたいんで、今日は来てくれてすごく嬉しいです。決勝まで上がってくるチームなので、間違いなくいいチームだと思います。強いと思います。覚えてないとね、カンボジアとの試合を、それが逆に良くて、なんか新たな気持ちで戦えるかなと思っています。私たちのこの先の目標はやはりアジアを突破して世界に行くってことになって、そういう意味ではこういう連戦大会にやっぱり突破する、優勝するというのは大事なことだと考えています。だからカンボジアと戦うというよりも自分たちがどれだけできるかっていうチャレンジだと思っています。選手とともにインドネシアサッカー女子の新しい歴史を作りたいと考えています。Saya suka nih mental pelatih dan para pemain seperti ini. Itu memberikan transfer semangat mereka ke kita, itu sangat terasa sekali. Menang 3-1 lawan Kamboja di final, timnas putri Indonesia akhirnya jadi juara Piala AFF Putri 2024. Reza Oktaviani jadi bintang dengan 2 golnya. Plus dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen ini. Gokil banget sih. Tapi buat yang belum tahu, turnamen ini sebenarnya tier kedua alias buat negara-negara peringkat terbawah di Asia Tenggara. Jadi tim-tim besar kayak Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, dan Myanmar gak ikut karena mereka udah otomatis lolos ke ASEAN Women's Championship 2025. Tahun depan mereka bakal ketemu tim-tim besar itu di turnamen utama. Meski di turnamen ini kita cetak gol lumayan, lawan di level atas bakal lebih sulit ditembus. Para striker harus makin tajam dan efektif di depan gawang. Kan harus belajar dari pengalaman turnamen ini, tapi jangan terlalu puas ya. Tantangan sebenarnya ada di depan. Betul sekali. Tapi dengan kemenangan seperti ini, kita sangat-sangat bangga sekali. Dia adalah kapten timnas putri Indonesia saat ini. Namanya Shafira Ika Putri. Shafira ini mengawali karir masuk SSB. Kemudian dia pernah main di Arema Malang, Persis Solo, dan Prapon Jakarta. Sebelum akhirnya bergabung ke FC Ryukyu yang ada di Jepang. Orang pasti nggak akan nyangka kalau dia adalah pemain bola. Karena kalau dia nggak pakai jersey
Dia itu kelihatan feminin banget. Jadi betul untuk cowok-cowok sekali. misalnya nih yang PDKT sama dia, terus mau ajak dia main futsal, suruh nonton kegiatan cowoknya supaya dipuji. Aduh, itu adalah kesalahan yang Kesalahan fatal. Karena cuy. ternyata Safira ini adalah seorang kapten timnas, udah pasti skillnya nggak kaleng-kaleng. Posisi Safira ini adalah seorang pemain belakang. Sebelum menjadi pemain bola, dia sempat menjadi pemain bulu tangkis selama 2 tahun. Tapi karena panggilan hatinya adalah main bola, akhirnya yang dia terusin yaitu sekolah bolanya. Bakat bolanya menurun dari ayahnya, karena ayahnya adalah seorang pelatih sepak bola. Kira-kira nama ayahnya siapa dan pelatih klub bola mana? Perjalanan kita cukup panjang ya, mulai dari TC di Jepang dan Belanda. Kita juga sudah melalui banyak proses yang kita lalui, up and down bareng tim ya. Menurut saya ini sebanding dengan hasil yang kita dapatkan sekarang, dan kita melaju sampai final di kualifikasi AFF. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik nanti. Kita lawan pertama melawan Kamboja, melihat Kamboja cukup kuat juga, tapi kita bakal mencoba lebih baik lagi agar hasilnya bisa lebih unggul daripada yang pertandingan pertama dan bisa lebih baik lagi. Karena menurut kita belum maksimal ya, apalagi masih game pertama. Mungkin anak-anak ada yang sedikit nervous atau kurang nyaman di game pertama mereka. Dilihat dari latihan tadi, anak-anak sih enjoy banget, dan Coach Mochi juga selalu bilang untuk nikmati latihan, senyum, agar nanti di pertandingan nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, tahun ke-7 bareng timnas. Pastinya cukup senang dan bangga, karena aku kan juga masih muda, perjalanan masih panjang juga, dan saya berharap untuk diri saya sendiri agar bisa terus konsisten dan melaju lebih baik lagi untuk kedepannya. Udah berpikir pastinya, karena kan kita udah melalui perjalanan cukup panjang dari yang TC Jepang dan Belanda ya, berharap bisa mendapatkan trofi untuk turnamen kali ini. Oke, teman-teman semua, saya sangat senang ya. Ini adalah awal yang sangat baik sekali untuk timnas putri kita ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, sebelum menghadapi laga yang menegangkan di tahun depan, setidaknya kita sudah bisa mendapatkan hasil yang sangat luar biasa sekali. Dan ya, kita berharap ke depannya timnas putri secara liga lebih maju lagi, secara kualitas permain mereka di klub itu jam terbangnya lebih banyak lagi, sehingga kedepannya itu makin mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia nanti ya. Karena target dari PSSI sama, entah itu timnas senior putra kita atau timnas senior putri kita, harus targetnya adalah lolos Piala Dunia. Meskipun ya kita lihat bahwa untuk timnas putri ini masih perlu jam terbang lebih banyak lagi ya. Tapi ya sudah ada bau-bau yang sangat luar biasa sekali mengharumkan bangsa kita ya teman-teman semua. Tetap dukung sepak bola Indonesia, tetap dukung timnas kita, putri putra kita, supaya mengharumkan bangsa kita.